Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Ya pun. kembali lagi bersama saya Abar Puspanegara. Pada kali ini orasi Kopemu, obrolan singkat seputar Komisi Pemilihan Umum bersama dengan kawan-kawan CPNS yang baru, masih segar-segar semua, masih ceria-ceria, mengenal bagaimana KPU Kabupaten Lampung Barat, bagaimana lingkungannya, orang-orangnya, dan lingkungan sekitarnya. Karena di sini kita semua digabungkan, disatukan dari berbagai daerah, lalu ditempatkan di Kabupaten Lampung Barat. Yang tidak pernah mengenal apa itu Lampung Barat, mungkin setiap orang sudah ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Jadi sebelum kita memasuki obrolan kita seputar Komisi Pemilihan Umum, akan lebih baiknya kita akan berkenalan dulu dengan teman-teman kita di sini, sahabat orasi. Mungkin satu persatu akan kita perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin dari Bang Ibnu mungkin ya, boleh memperkenalkan dirinya. Lalu di KPU, formasinya apa sih di KPU gitu. Boleh langsung saja, nanti bergantian kita perkenalan. Ya, terima kasih ya Bang Abad. Siap. Kenalkan, saya Ibnu Alana Mohaimin. Formasi yang saya ambil itu adalah penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, boleh lanjut langsung sekalian. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Renaldi. Formasi saya merupakan arsiparis terampil. Ya, boleh Mbak Ariana. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ariana Herawati. Saya dari Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, baik. Ya, Bang Yunan, Ya. silahkan. perkenalkan saya Muhammad Yunan Adiaksatama, formasinya penata kelola sistem dan teknologi informasi juga. Oke. Ya, silakan Bang Megi. Perkenalkan, nama saya Megi Jubangestu Ya. dari formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Suci Hawa. Saya dari formasi penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Lanjut boleh Bang. Zidan. Terima kasih Bang Abar, Ya. selaku host. Perkenalkan, nama saya M. Zidan Ardana, biasa dipanggil Zidan. Saya sendiri di sini formasinya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Oke. Itu tadi perkenalan dari kawan-kawan teman-teman CPNS yang baru di KPU Kabupaten Lampung Barat. Mungkin di sini kita akan lebih dalam bertanya gitu ya pada kawan-kawan ini, apa sih alasan mereka tuh pilih KPU? Apa sih yang menarik dari KPU sebenarnya? Mengapa kawan-kawan ini memilih KPU dibandingkan instansi-instansi lain yang ada di pemerintahan ini begitu ya? Mungkin ada yang bisa memberikan satu alasan mengapa memilih KPU gitu Ya. dari kawan-kawan? Kalau menurut saya, Dari Megi mungkin kali ya. Boleh. Siapa saja? Kita kan di sini keluarga ya, jadi satu orang tuh bisa mewakili kawan-kawan yang lainnya. Kalau ada teman Benar. tidak apa mungkin boleh. Nah, kalau menurut saya dari KPU ini kan berzona ya, oke. mungkin dekat karena dekat dengan bisa memilih dekat dengan rumah seperti itu, Hmm. jadi memilih KPU seperti itu. Dan ada apa namanya kuota untuk penerimaan kan banyak juga. Oh, ya. Berarti salah satu alasan mengapa pilih KPU karena zona Iya, Karena betul. yang bisa dipilih gitu Iya, ya, iya, dekat iya. dengan domisili Domisili, gitu ya. iya. Oke. Mungkin dari yang lain? Mungkin dari aku ya. Iya, oke, Mbak. Dari saya, Bang Abar. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya KPU ini salah satu instansi yang transparan. Oke. Sangat-sangat transparan pada Oke. saat rekrutmen CPNS. Kenapa? Karena hanya SKD Mm-mm. dan SKB. Oke. Yang jelas itu pasti sudah Tersusun. Iya, CAT. Oke. Jadi pasti akan terpantau secara Terlihat, jelas. ya. Iya. Baik, berarti karena transparansi tersebut, makanya kita tertarik untuk memilih Iya. KPU sebagai tempat berlabuh begitu ya. Iya. Oke, siap. Ada teman yang lain gitu, apa sih yang menarik dari KPU ini? Perasaan KPU ini gini-gini aja gitu loh. Apa sih sebenarnya yang bikin tertarik, lebih Kalau- tertarik lagi gitu loh? Gimana kalau misalkan kita dengar ini biar sahabat orasi bisa dengar dari Yunan deh. Oke, boleh silakan. Soalnya nunggu-nunggu banget. Iya. Nunggu Ini banget dari Yunan. Jadi dia Powernya agak beda. Saya pengen tahu Gimana? apa sih alasannya. Gimana, Kalau saya jujur, Iya. kalau ya mungkin orang-orang tahu lah terima PNS kan harus nyari formasinya dulu, Oke. kementerian lembaga dan segala macam. Memang pas awal itu saya buka SSC ASN ya, kita kan daftarnya di situ, Iya, betul. BKN. Saya list semua tuh
kementerian, Kementerian. lembaga, bahkan dari pemerintahan daerah. Nah dari situ kan mereka kan dari kementerian atau lembaga kan pasti memberikan publikasi ya, Oke. berupa PDF kayak formasinya butuh berapa, terus juga penempatannya di mana. Ada pemberitahuan sebelumnya begitu Iya ya. betul. Oke. Terus juga isian SKB-nya itu apa aja. Iya. Karena kan setiap lembaga atau instansi kan berbeda-beda kan. Betul. Ada yang SKB-nya CAT aja, ada yang SKB-nya ada MCU, jasmani dan lainnya gitu. Nah pas saya lihat di KPU SKB-nya lumayan transparan gitu kata Kak Suci tadi. Betul. Itu CAT aja. Itu kan CAT kan memang dari seluruh Indonesia kan bisa ngeliat tuh Betul. rektor. Jadi kan memang benar-benar transparan. Ya. Dan juga per zona juga kata Ya. Megi betul kan. Jadi per zona kan kalau misalkan kita orang Lampung pengen di Lampung ya pilih Lampung Di aja. zona Lampung. Ya, ya. kita Home base. atau kita pengen nyoba merantau ke Jakarta, kita bisa pilih Bisa pusat juga. atau di Jakarta gitu. Jadi kan memang pilih di Lampung karena formasi di Lampung juga lumayan banyak, ada 26 pasti Iya, untuk iya. formasi saya pakai STI. Jadi ya selain karena transparansi SKB dan SKD-nya karena lumayan banyak juga penerimaan untuk di daerah Penerimaan Lampung untuk sendiri. KPU. Makanya memilih KPU sebagai Iya, tempat betul. perurusan terakhir gitu ya. Betul. Dari segala filter seluruh kementerian lembaga, pemerintahan daerah yang buka, Ya. kayaknya KPU nih yang oke Oke, gitu. baik. Dan alhamdulillah masuk. Alhamdulillah ya. Pokoknya pilihan kawan-kawan semua tidak salah memasuki Iya, KPU gitu ya. iya. Dan rezekinya memang di sana gitu. Terus apa namanya, sebelum memilih KPU itu kan kita ada proses segala macam. Apa sih sebenarnya proses yang mungkin terngiang-ngiang gitu? Ada proses apa yang mungkin nggak bisa dilupakan gitu ketika memilih KPU gitu? Atau ketika tes atau gimana? Atau ada pengalaman yang mungkin bisa diceritakan nggak pada teman-teman semua sebagai ketika masuk KPU itu prosesnya seperti apa gitu? Ada tidak? Pasti ada. Iya, Pasti ada. Iya. Jadi izin dari Oh, iya, boleh. dari kalian Bergantian ya. Kayak sepertinya ini semangat semua. Oke, siap. Boleh. buat bercerita Iya. perjuangannya Ah, buat sampai keterima lulus CPNS di KPU ini lumayan banyak ceritanya. Oke. Soalnya waktu itu kerasa banget Iya. belajar buat pertama SKB ya. Oke. SKB itu kan ada macam-macam tuh. Jadi udah lama lulus dari kuliah Iya. dan buka buku lagi, belajar Belajar hitung kembali lagi, gitu ya. ngapalin materi-materi Iya. dan itu rasanya kayak balik lagi mau daftar kuliah. Oke, jadi benar-benar Heeh. belajar belajar menggali bagi informasi waktu segala macam karena, gitu ya. Oke. Dari Bang mungkin Zidan nambahin iya, silakan. kalau saya sendiri Mm-mm. ingat yang teringat itu momen saat administrasi, Bang. Oke. Itu ketika ada- administrasi ya. Itu kan kita menggunakan Imatra ya. Betul. Jadi waktu administrasi itu kita bener rame-rame war Imatra gitu. Iya. Karena emang dibutuhnya Imatra jadi wah cepet-cepetan dapat Imatra. Dan itu cepet-cepetan karena habis tak Karena habis. Servernya takut down juga. Oke. Jadi memang banyak sekali gitu ya, banyak perjalanan yang menjadi kenang-kenangan lah ketika Kenang-kenangan. masuk ke KPU ini. Oke, baik. Indah untuk dikenal. Indah untuk Tidak untuk diulang. Indah untuk diulang. Oke. Kalau dari saya mungkin nambahin ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga tahu Ya. di KPU itu pas seleksi administrasi awal ada beberapa yang gagal. Oke. Gagal administrasi kayak mungkin ada kesalahan penulisan nama atau Iya. kesalahan dari verifikator gitu kan. Jadi kan memang kalau SKD kan benar-benar belajar ya. Jujur saya belajar dari bulan Januari. Oke. Dari sebelum puasa hampir setahun saya belajar SKD. Jadi Ya. baca-baca TIU, TWK itu udah Benar-benar inilah, mengalami makanan pokoknya. sehari-hari. Ya. kayak ajak ada yang buka ada yang ngajak buka les juga saya mau. Oke. Saya mau ngajar saya. Ya, oke. Kalau ada yang mau buka les. Iya. Nah, jadi pas udah daftar kan milih instansi segala macam, milih KPU, pas seleksi admin daftar pengumuman Ya. merah. Iya. Ger itu. Iya. Anda belum lulus administrasi, Iya. tetap Rasa semangat semangatnya kata dia kan. Tetap semangat. Jadi ya alhamdulillah dari pas sanggah, pas pengumuman pasca sanggah kan ada Ya. pengumuman pasca sanggah kan, alhamdulillah lolos. Jadi pelajaran juga mungkin ya buat teman-teman orasi Kopim di luar sana. Mungkin ketika administrasi berlangsung, Iya.
agar lebih berhati-hati lagi begitu kan. Iya. Pokoknya perjalanannya panjang menuju KPU Betul, lumayan lumayan. sekali, dikali-kunya segala macam ya. Lumayan. Nah, kalau dari teman-teman yang lain ini kan kita masuk ke sini terus sudah ditempatkan di posisi formasi masing-masing gitu kan. Apa yang kalian kerjakan? Misalnya kayak bagian apa tadi teknologi, ngapain aja sih? Apa sih yang dipegang di KPU setelah masuk begitu? Atau yang lain boleh? Mungkin saya sih. Ya boleh, silakan. Kalau saya kan ditempatin di bagian teknis penyelenggara pemilu dan hukum. Hukum, oke, baik. Saya ditugaskan untuk memeriksa dan memantau sistem websitenya, Oke, bagian sistem partai politik, Ya. dan sistem pergantian antar waktu atau SIMPAW. simpang. Jadi memang benar banyak kerjaan-kerjaan yang dipegang Iya, gitu ya iya, di iya. subbagian teknik Jadi dan kita, hukum gitu ya. Jadi sering ngecek websitenya gitu, ada perubahan atau pergantian antar waktunya atau enggak. Iya ya, jadi memang aplikasi itu seiring berjalannya waktu memang harus dipantau Iya, terus harus begitu ya. dipantau. Oke. Mungkin dari yang lain gitu, dari subbagian lain, Saya dari subbagian full. Hmm. Alhamdulillah hampir sama lah waktu keuangan umum Iya, dan logistik. keuangan umum ya? dan logistik. Oke, siap. Ah, Ada sedikit pautnya lah sama kuliah. Kuliah saya kan jurusan sistem informasi. Iya. Jadi ada keuangan juga ada, umum ada. Iya. Dan uniknya saya ditempatkan di barang BMN, barang milik negara. Mm. Wah ternyata sangat banyak tugasnya. Jadi nggak hanya duduk ya. Dari kawan-kawan lain mungkin dari subbagian lain, Kalau bagian data mungkin, data dan informasi, kalau gimana sih di sana? data dan informasi karena Iya. memang sebenarnya masih sangat-sangat berkaitan ya dengan Oke. lulusan dengan formasi saya yaitu Hmm. teknologi informasi dan juga memang lulusan saya dari ilmu komputer. Jadi memang untuk subbagian data informasi itu selalu saat ini per triwulan. Jadi Iya. per triwulan atau per 3 bulan gitu. Iya. Pembaruan data pemilih baru terus. Oh, jadi per triwulan kita ada pendataan pemilih-pemilih Iya, baru betul. begitu ya. Karena kan data pemilih itu bisa datangnya yang pertama dari orang yang masuk umur dari angka usia atau Iya. umur yang bisa masuk kan. Seperti Betul. kalau umur 17 tahun sudah bisa nyoblos. Masuk ke dalam daftar Iya, pemilih. betul. benar. Kemudian juga ada yang misalkan dari anggota TNI atau Polri, misalkan mereka udah umur 20 tahun Iya. nih, mereka masih bisa nyoblos kan. Ya. Sedangkan pas umur 21 atau selanjutnya mereka sudah masuk ke anggota TNI Polri, Ya. di mana TNI Polri kan netral, Netral, tidak boleh. tidak bisa nyoblos. Ya. Jadi makanya datanya harus diperbarui Diperbarui lah. Kira-kira dia ini masih masuk ke data pemilih atau bukan. Oke. Kemudian juga untuk TNI Polri itu yang pensiun-pensiun, purnawirawan segala macam itu kan mereka sudah bisa punya hak Punya coblos hak lagi, untuk memilih ya. punya hak coblos lagi. Jadi mereka data-data mereka yang bisa jadi yang awalnya mereka bukan tidak termasuk daftar pemilih, tapi setelah Sudah itu masuk masuk, ya. ke daftar pemilih seperti Oke, itu. Jadi baik. memang untuk pendataan bagian saya data informasi selalu pembaruan data selalu pembaruan data-data Ya. pemilih seperti itu. Oke. Jadi memang ternyata pas masuk KPU itu benar-benar banyak begitu Iya, pekerjaan betul. yang Iya. memang harus dikerjakan gitu. Iya, Baik betul. memang kita sendiri atau memang berkelompok Iya, satu betul. instansi itu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau untuk formasi subbagian itu mungkin memang dipecah ya, kami masuk Oke. data informasi, masuk keuangan umum logistik atau masuk teknis, masuk parmas Iya. sumber daya SDM gitu. Iya. Partisipasi masyarakat Masyarakat. dan sumber daya manusia. Ya. Nah, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan juga misalkan dari tim teknis butuh bantuan. Saling membantu Iya, begitu saling ya. membantu, nggak bukan Oke. sendiri kayak ya kan saya ini data informasi ngapain saya bantu teknis enggak Baik. kayak gitu. Jadi saling backup, saling bantu. Iya, gitu. iya. Karena kan memang pekerjaannya ya bisa dibilang lumayan banyak juga. Jadi Iya. nggak bisa terkadang satu subbagian nggak bisa ngerjain sendiri, Ngerjain tapi saling bantu gitu. Betul. Jadi memang formasi yang sudah ditempatkan untuk kawan-kawan ini tidak tertutup kemungkinan juga bisa membantu subbagian Iya, yang lain iya, karena disesuaikan dengan apa namanya pekerjaan yang ada pekerjaan begitu ya, ya. betul. Baik. Jadi benar-benar ini ya masuk KPU ya. Iya. Karena di luar sana banyak orang bilang KPU tidak ada kerjaan, mungkin itu salah kali ya, tidak benar itu ya. Oke, baik. Untuk closing statement, ada nggak pesan dan kesan setelah masuk KPU Lampung Barat terutama? Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kesan Ya. masuk KPU Lampung Barat ini pertama dingin. Itu ya, Iya. karena memang Lampung Barat ada di dataran tinggi, Oke. dingin, Iya. hemat listrik. Tidak perlu Jadi- tambahan AC. Iya, Oke, jadi- siap. Kerja di sini kayak nggak tahu panas, jadi nyaman. gitu kan. Nyaman.
lingkungannya Lingkungan juga juga nyaman. suportif tadi kan dibilang Yunan tadi saling membantu, nggak Iya. terlalu individualis gitu kan. Oke, jadi memang sistem keluarganya juga Iya. erat di Iya. Karena kadang kasubaknya kan saling tolong menolong juga, Betul. ikut turun tangan. Jadi bukan ya, hanya individual ya, yang kami, kalian nggak begitu Beda, ya. ya. Katanya. Oke, mungkin yang lain ada tambahan nih? Ada pesan-pesan atau kesan setelah masuk KPU? Kesannya kalau di Lampung Barat ini Iya, sangat slow living ya. ya, oke. Ya. Nggak hektik, tenang, Iya. kayak gitu. Tapi walaupun begitu ya semua Iya. tetap berjalan. Iya, pastinya. Iya. kehidupan di luar kantor ya. Karena kan kebetulan saya dari Bandar Lampung. Iya, betul. Nah, kemudian dari ke Lampung Barat Mhm. yang biasanya pagi itu mungkin di jam 7 klakson udah di mana-mana. Iya, karena macet Iya. di mana-mana. Nah, kalau di sini damai aja, damai. Didukung dengan Tentram. cuacanya yang Iya. adem. Datang tepat waktu. Betul. Kemudian tenang, adem seperti itu. Baik. Mungkin ada lagi tambahan dari kawan-kawan semua? Kalau kesan mungkin yang pertama pastikan ini kan penempatan kan kita zona Lampung ya, Betul. provinsi Lampung. Sedangkan dari kami mayoritasnya dari Bandar Lampung Iya. atau dari Lampung Tengah, dari Kota Bumi juga Dari ada. luar Lampung Barat. Dari luar Lampung Barat. Nah, mungkin pas pertama kali ngeliat pengumuman itu jujur kaget pasti. Iya. Nangis pasti. Kita nggak memungkiri lah kita Betul. kaget gitu di Lampung Barat kan. Iya. Karena Lampung Barat kan jauh, lumayan jauh dan juga ya kita mungkin dari beberapa teman juga belum pernah gitu ke sini kan, Betul. masih kosong gitu, nggak tahu Lampung Barat itu isinya apa. Nah, tapi setelah dijalani memang untuk yang belum pernah ke Lampung Barat cobain sih. ke Lampung Cobain Barat. harus. Apalagi pagi-pagi Iya. minum kopi, ditemenin sama Iya. pisang goreng. Iya. Cocok. Memang itu nikmatnya Lampung Barat itu harus Iya, iya. dinikmati dari setiap sudutnya. Iya, iya. Setelah masuk Lampung Barat memang bener-bener dingin 24 per 7 dingin. Nggak pernah ketemu panas mungkin teman-teman yang cowok pernah ngerasain Jumatan panas ya. Panas. Panas. Di sini nggak ada. Jujur. Beda. Ini adem, tapi tetap hitam tapi. Adem ya. Oke. Matahari tetap kena juga ya. Tetap kena dan buat item gitu ya. Sebagai buktinya nih mungkin pas sekarang kita tag video, Iya. mungkin kelihatan ya cuacanya panas. Tapi Tapi ini anginnya Mungkin yang pernah ke Dieng atau ke Bandung yang bagian-bagian atas, nah Inilah Ini Lampung lebih Barat. dingin lagi. lebih lagi nih. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Oke. Sudah mungkin ya. Sudah. Ada lagi yang ingin disampaikan dengan sahabat orasi kopi di luar sana? Ada? Cukup ya. Cukup mungkin ya. Lain kali kita sambung lain waktu bersama dengan orasi kopimu gitu ya. Oke. Baik teman-teman sahabat orasi kopimu di luar sana. Itu tadi adalah obrolan singkat kita bersama kakak-kakak, mbak-mbak, abang-abang ini CPNS baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana perjalanan mereka ketika memilih KPU, memasuki KPU, dan apa saja sih yang mereka kerjakan ketika masuk KPU sudah mereka jelaskan, mereka jabarkan secara bersinergi sekali begitu ya. Mungkin sampai sini perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa follow media sosial KPU Kabupaten Lampung Barat dari TikTok, X, Instagram, dan follow YouTube KPU Kabupaten Lampung Barat bersama dengan orasi kopimu. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.